Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Prof. Andri. Hari ini saya Andri akan membahas materi mengenai fisika inti dan radioaktivitas. Nah, eh, untuk fisika inti kita di sini akan mempelajari mengenai struktur dari sebuah atom, partikel-partikelnya apa saja, kemudian energi yang ada pada inti atom itu seperti apa, dan sifat radioaktivitasnya seperti apa. Oke, yang pertama kita pelajari mengenai struktur inti dan simbol dari sebuah atom. Sebuah atom itu terdiri dari inti atom dan inti atom atau kita sebut sebagai nukleus. Nah, di inti atom ini nanti ada yang bermuatan positif yang kita sebut sebagai proton dan juga ada yang netral atau tidak bermuatan yang kita sebut sebagai neutron. Nah, di inti atom itu nanti dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Nah, nanti setiap atom itu kan punya kulit-kulitnya ya. Ada kulit pertama, kulit K, kulit kedua, dan seterusnya, kulit ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya, kulit-kulit dari inti atom tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol sebuah atom. Sebuah atom itu disimbolkan dengan huruf X ya. X ini adalah simbol sebuah atom, sedangkan atasnya itu A ini adalah nomor masanya dan Z ini disebut dengan nomor atom. Nah, dari adanya simbol seperti ini kita bisa mendapatkan jumlah dari proton, jumlah dari elektron, dan jumlah dari neutron. Nah, misalkan seperti ini ada unsur natrium 2311. Itu menandakan bahwa nomor masanya adalah 23 yaitu sebagai A, nomor atomnya adalah 11. Nah, nama unsurnya adalah Na. Na itu sebagai X-nya, nama unsur atau nama atomnya, yang berarti dia adalah logam natrium. Nah, dari sini bisa kita simpulkan jumlah proton itu adalah 11, yaitu jadi jumlah proton itu sama dengan Z. Z itu adalah jumlah proton. Jumlah neutron itu adalah 23 dikurang 11. Ya, 23 dikurang 11 adalah 12. Sedangkan kalau ditanya jumlah elektron itu sama dengan 11. Ini sama dengan P-nya. Nilainya. Oke, kita lanjut. Defek massa. Apa yang dimaksud dengan defek massa ya? Defek massa ini disimbolkan dengan delta M. Defek massa adalah selisih dari massa partikel pembentuk inti dengan massa inti itu sendiri. Untuk menghitung defek massa, kita menggunakan rumus delta M sama dengan Z dikali MP. Z itu adalah jumlah proton dalam inti atomnya. MP adalah massa protonnya. Ditambah A kurang Z. A itu kan tadi ya nomor massa, Z itu adalah nomor atom. Berarti A dikurang Z itu adalah jumlah neutron. Ya, jumlah neutron dikali dengan massa neutronnya dikurangin dengan massa inti atomnya. Nah, ini proses untuk menghitung nilai dari defek massa tersebut. Nah, energi ikat inti dan energi ikat pernukleon. Apa itu energi ikat inti? Energi ikat inti adalah energi terkecil yang diperlukan untuk memecah sebuah atom menjadi bagian-bagian penyusunnya, yaitu proton dan neutron. Sedangkan yang dimaksud dengan energi ikat pernukleon itu adalah energi ikat inti dibagi dengan nomor massa atau disebut juga massa nukleon. Untuk menghitung energi ikat inti atau E, kita menggunakan rumus E sama dengan delta M, defek massanya, dikali 931 MeV. MeV itu singkatan dari mega electrovolt. Sedangkan untuk menghitung energi pernukleon atau EN, kita menggunakan rumus E dibagi dengan A. E-nya adalah energi ikat intinya, A-nya adalah nomor massa atom dalam satuan SMA. Apa itu SMA? SMA ini adalah satuan massa atom singkatannya. Energi itu satuannya adalah Joule. Contoh supaya lebih mudah memahami. Sebuah inti atom dengan simbolnya berilium 94 itu memiliki massa 9,0121 SMA.
Sedangkan massa proton bebas adalah 1,0078 SMA dan neutron bebas 1,008 SMA. Bila 1 SMA setara dengan 931 MeV, maka besar energi ikat atom 94 berilium adalah titik-titik. Pertama, kita harus cari dulu berapa jumlah protonnya, berapa jumlah neutronnya. Nah, jumlah proton itu kan sama dengan Z ya. Di Z itu ada jumlah proton, itu 4 kan berarti simbol Z itu. Nomor atomnya ya. Untuk menghitung jumlah neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Berarti kan A dikurang Z, 9 dikurang 4, 5. Nah, A kurang Z itu adalah A dikurang Z itu adalah massa neutronnya. Nah, untuk menghitung defek massa, delta M, kita cukup memasukkan rumus-rumusnya, yaitu delta M sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurang Z dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti. Z-nya adalah 4 dikali massa protonnya 1,0078 dari soalnya, ditambah A dikurang Z adalah 5 dikali massa neutronnya tadi 1,0086. Ini kita kalikan 5 dikali 1,0086 dikurangin massa inti adalah 9,0121. Nah, kalau dikaliin 4,0312 ini juga kalau kita kaliin 5,043 kita jumlahkan dikurangin 9,0121. Nah, ini setelah dijumlahkan dan dikurangin maka akan didapatkan delta M-nya adalah 0,0621 SMA. Nah, setelah kita dapat defek massanya, barulah kita menghitung energi ikat. Ya, maka energi ikatnya adalah E sama dengan delta M dikali 931 MeV. Delta M-nya tadi adalah 0,0621 dikali 931. Kalau kita kalikan, ini hasilnya adalah 57,82 MeV. Nah, ini besar energi ikat intinya, ya, seperti itu. Kesimpulannya, untuk menghitung energi ikat inti, kita memerlukan defek massa. Jadi harus dihitung dulu defek massanya terlebih dahulu. Contoh berikutnya, apabila 21 helium massanya itu 2,009 SMA, 31 helium massanya 3,016 SMA, 42 helium 4,003 SMA, dan 01 neutron 1,009 SMA. Dengan 1 SMA itu sama dengan 931 MeV. Maka energi yang dibebaskan pada reaksi 21 helium ditambah 31 helium menghasilkan 42 helium ditambah 01 neutron adalah sebesar titik-titik. Nah, untuk menghitung defek massanya, ini kita pakai rumus ini ya. Jumlah massa yang di sebelah kiri dikurangin jumlah massa yang ada di sebelah kanan. Massa 21 helium itu kan 2,009 ya dari sini. SMA ditambah massa yang 31 helium ini disebut juga tritium, ini deuterium 3,016 SMA dikurangin jumlah massa sebelah kanan itu 42 helium ditambah 01 neutron. Ini jumlahkan ya. 42-nya kan 4,003 ditambah neutronnya 1,009. Nah, ini kita jumlahkan 5,025, ini kita jumlahkan juga 5,012. Kalau kita kurangin hasilnya 0,013 SMA. Barulah kita bisa menghitung energi yang dibebaskan reaksi menggunakan rumus E sama dengan delta M dikali 931 MeV. Dengan delta M-nya adalah 0,013 dikali 931 MeV. Maka akan didapatkan 12,103 mega elektrovolt. Radioaktivitas. Apa itu radioaktivitas? Radioaktivitas itu adalah peristiwa pemancaran sinar-sinar radioaktif secara spontan dengan disertai peluruhan inti atom menjadi inti yang lain. Di sini kita pada peristiwa radioaktivitas, sinar-sinar yang diluruhkan ya di situ, sinar-sinar yang muncul pada peluruhan atom yang sifatnya radioaktif itu ada 3 sinar biasanya, yaitu ada sinar alfa, ada sinar beta, ada sinar gamma. Untuk sinar alfa ini memiliki nomor atom 2 dan nomor massa 4 ya. Di sini disebut juga partikel yang bermuatan positif ya dari radiasi alfa ini. Ini disebut dengan partikel helium ya, karena helium itu adalah partikel alfa. Dia bermuatan positif, dibelokkan di dalam medan listrik dan medan magnet. Daya tembusnya untuk partikel alfa ini paling kecil jika dibandingkan sinar beta dan sinar gamma.
yaitu alfa kurang dari beta kurang dari gamma, tapi daya ionisasinya cukup besar untuk sinar alfa, di mana alfanya lebih besar dari beta, lebih besar dari gamma. Sinar beta itu simbolnya seperti ini. Sinar beta itu sinar yang bernilai negatif ya. Ini dia memiliki nomor masanya 0, nomor atomnya -1 karena dia bermuatan negatif. Dia disebut juga elektron ya. Sedangkan beta yang positif disebut dengan positron nilainya. Kemudian dia bermuatan listrik negatif dibelokkan di dalam medan listrik dan juga medan magnet. Sinar gamma. Nah, sinar gamma ini sinar yang paling ringan karena tidak memiliki nomor massa dan juga nomor atom ya. Disimbolkan seperti ini, gamma. Dia tidak bermuatan listrik, tidak dibelokkan dalam medan listrik dan medan magnet. Kemudian di sini ada tambahan ya untuk proton, simbolnya adalah 11P, untuk elektron 0-1E seperti itu. Aktivitas radioaktif. Aktivitas radioaktif itu adalah laju peluruhan inti radioaktif, itu disebut dengan aktivitas radioaktif. Untuk menghitung aktivitas radioaktif disimbolkan dengan huruf A besar, yang artinya aktivitas radioaktif sama dengan negatif dN per dt, di mana N ini adalah banyaknya inti radioaktif, T-nya adalah waktu, A-nya adalah aktivitas radioaktif, satuannya Becky. Becky ini nanti dibacanya becquerel, ya, satuan dari aktivitas radioaktif. Untuk menghitung nilai aktivitas radioaktif selain menggunakan rumus ini, kita bisa pakai rumus A, ya. A itu sama dengan lambda dikali dengan N, di mana lambdanya adalah konstanta peluruhan, satuannya per sekon, dan N itu adalah jumlah inti radioaktifnya. Kalau kita ingin menghitung jumlah unsur yang tersisa dari unsur yang meluruh, kita bisa pakai rumus ini. NT sama dengan NO dikali setengah pangkat T kecil dibagi T setengah, di mana NT ini disebut dengan jumlah unsur yang tersisa. NO itu adalah jumlah awal unsurnya, T itu waktu, T setengah disebut dengan waktu paro. Sedangkan untuk menghitung perbandingan aktivitas radioaktif dalam waktu T, kita bisa pakai rumus RT per RO, ini sama aja seperti jumlah unsur terakhir per jumlah unsur awal sama dengan setengah pangkat T per T setengah. T-nya waktu, T setengahnya waktu paro. Nah, kalau ditanya berapa sih lambda ini untuk menghitung lambda atau konstanta peluruhan, kamu bisa menggunakan rumus ini. Lambda sama dengan ln 2 dibagi dengan waktu paronya atau T setengah. Ln 2 ini kalau kamu pencet kalkulator nilainya selalu 0,693 nilai dari ln 2-nya. Dibagi waktu paro nanti akan disebutkan di soal nilainya. Contoh untuk lebih mudah memahami, suatu zat radioaktif meluruh dengan waktu paro 20 hari. Agar radioaktif hanya tinggal 1/8 bagian saja dari jumlah asalnya, maka diperlukan waktu peluruhan selama titik-titik. Kita tulis dulu apa yang diketahui di soal ini. Disebutkan di soal ini adalah waktu jumlah unsur yang tersisa itu 1/8 dari jumlah unsur awalnya. Berarti NT-nya itu 1/8 NO. NO itu jumlah unsur awal, NT jumlah unsur yang tersisa. Waktu paronya atau T setengah ini adalah dari soal 20 hari. Berapa T-nya? Kita tulis rumus tadi di slide sebelumnya, yaitu NT sama dengan NO dikali setengah pangkat T per T setengah. Jumlah unsur yang tersisa tadi 1/8 NO sama dengan NO dikali setengah pangkat T per 20. T-nya kita cari ya, waktunya 20 itu adalah waktu paronya. Dicoret NO-nya, tinggal 1/8. Nah, 1/8 ini kan kalau kita ubah ke dalam dipecah ya, 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Berarti nanti 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat T per 20. Setengahnya dicoret, jadi sisanya tinggal 3 sama dengan T per 20. Atau T-nya adalah 3 dikali 20 sama dengan 60 hari. Nah, itu adalah waktu peluruhannya. Oke, cukup sekian materi mengenai fisika inti dan radioaktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.